Melansir berita Bulgarianmilitary.com, 3 tentara Armenia dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka dalam pecahnya ketegangan di sepanjang perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Armenia, pertempuran antara pasukan Azerbaijan dan Armenia di sepanjang perbatasan terus berlanjut. Pertempuran terjadi di daerah perbatasan Kalajar. Menurut Kementerian Pertahanan Azerbaijan, provokasi itu datang dari militer Armenia dini hari pada tanggal 28 Juli. Azerbaijan mengklaim bahwa tindakan militer Azerbaijan tidak menyebabkan kerusakan pada penduduk sipil. Bulgarianmilitary.com melaporkan, sejak awal Mei tahun ini telah terjadi ketegangan serius antara Armenia dan Azerbaijan di daerah perbatasan. Ketegangan meletus pada pertengahan Mei setelah militer Azerbaijan memasuki wilayah Armenia, membenarkan tindakannya dengan menggambarkan perbatasan baru yang muncul setelah kesepakatan damai dicapai di antara mereka setelah Perang Nagorno-Karabakh. Kemudian, menurut Kementerian Pertahanan Armenia, militer Azerbaijan memasuki 3,5 km ke wilayah Armenia. Sebuah kantor berita Armenia kemudian melaporkan bahwa Presiden Armenia telah meminta mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk membantu menyelesaikan situasi tersebut. Situasi kembali normal setelah Putin memutuskan untuk memindahkan Divisi 102 Rusia yang ditempatkan di wilayah Syunik Republik Armenia ke wilayah perbatasan negara itu. Namun, pada akhir Mei, ketegangan meningkat lagi antara pasukan perbatasan di kedua sisi yang mengarah ke baku tembak. Pada pukul 3 tanggal 27 Mei, pasukan Armenia memasuki wilayah Azerbaijan ke arah Yuhari Airim yang berada di perbatasan Armenia-Azerbaijan di wilayah Kalbajar. Azerbaijan mengklaim bahwa kendaraan lapis baja berat dan tank militer Armenia diblokir di perbatasan. Menurut informasi yang belum dikonfirmasi yang tersebar di media Rusia, peralatan militer Armenia dibakar dan dihancurkan. Azerbaijan mengatakan kontrol daerah itu saat ini di bawah komando tentara mereka. Azerbaijan dan Armenia bertikai memperebutkan Nagorno-Karabakh sejak Februari 1988 ketika daerah otonomi Nagorno-Karabakh mengumumkan penarikannya dari Republik Sosialis Soviet Azerbaijan. Selama konflik bersenjata tahun 1992 hingga 1994, pihak Azerbaijan kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan 7 wilayah lainnya. Sejak tahun 1992, negosiasi dilakukan dalam kerangka OSCE Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai yang dipimpin oleh Rusia, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh yang tidak diakui, melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata Bishkek. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi konflik yang paling signifikan adalah Perang 4 Hari tahun 2016. Kemudian ratusan tentara di kedua belah pihak menjadi korban. Selama pertemuan dengan Presiden Azerbaijan tahun lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan retorika yang akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang didukung oleh kedua belah pihak, dan diabadikan dalam Piagam PBB dan Undang-Undang Akhir Helsinki, ketika menyelesaikan situasi di sekitar Nagorno-Karabakh. Secara bersamaan, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia mengakui bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai penyelesaian politik jangka panjang. Situasi di Nagorno-Karabakh meningkat pada 27 September 2020, bentrokan aktif terjadi di wilayah yang disengketakan. Darurat militer diperkenalkan di Azerbaijan dan Armenia, dan kedua negara mengumumkan mobilisasi. Setelah 6 minggu pertempuran, Azerbaijan memperoleh keuntungan yang signifikan dan keuntungan teritorial. Perjanjian damai trilateral ditandatangani pada malam 9 hingga 10 November 2020. Perjanjian damai itu menyebabkan gencatan senjata dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian Rusia di wilayah itu untuk tetap di sana, setidaknya selama 5 tahun. Armenia berjanji untuk mentransfer ke Azerbaijan wilayah-wilayah pendudukan di Nagorno-Karabakh dan 3 wilayah yang berdekatan. Jalan yang menghubungkan Armenia dengan ibu kota wilayah separatis, Stepanakert, dilindungi oleh pasukan Rusia.